Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ab'ad fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di pagi hari ini untuk bermajelis ilmu, yang mana majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu adalah salah satu ibadah yang besar. Jadi menghadiri majelis ilmu bukan cuma sekedar mengisi waktu luang, bukan sekedar mengisi kekosongan aja, bukan sekedar duduk, bukan sekedar mendengar, tapi itu hakikatnya adalah sebuah ibadah. Maka dari itu, Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Segala sesuatu, kata para ulama, yang diberikan ganjaran oleh Allah, maka dia termasuk ibadah. Yang diperintahkan, disebutkan ganjarannya, maka dia termasuk ibadah. Oleh karena itu, belajar ilmu agama termasuk dari ibadah, karena manfaatnya sangat besar untuk kaum muslimin dan untuk kita pribadi. Kita nggak bakal bisa untuk beramal, nggak bakal bisa untuk beribadah dengan benar, kecuali dengan ilmu. Yang mana ilmu itu harus dipelajari, harus dituntut ilmu tersebut. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang ada beberapa orang atau banyak manusia yang mereka jauh sekali dari jalur Islam, jauh sekali dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka tersibukkan dengan dunia mereka tersibukkan dengan maksiat yang mereka lakukan setiap harinya, hingga meninggalkan sholat, hingga tidak peduli lagi masalah syariat-syariat Islam, dan setiap hari sibuk dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dari mulai riba, dari mulai perzinahan, ikhtilat, penipuan, korupsi, dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala, tidak sedikit juga dari mereka yang berusaha untuk berubah, bertobat dari kemaksiatan yang mereka lakukan, berusaha untuk kembali kepada jalan yang benar. Inilah yang sekarang itu populer dinamakan dengan nama hijrah. Saya mau berhijrah. Nah, saya sudah berhijrah. Nah, ini maksudnya hijrah di sini secara khusus adalah hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Nah, banyak sekali mereka berusaha untuk pindah dari jalur kemaksiatan menuju jalur ketaatan, berusaha untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Tetapi banyak di antara mereka yang gagal dalam berhijrah, gagal dalam berubah, dikarenakan berbagai macam sebab. Dikarenakan berbagai macam sebab. Mereka gagal di awalnya, mereka gagal di tengahnya, hingga mereka kemudian kembali lagi ke kemaksiatan mereka yang lebih dulu, atau malah ganti, dia tidak jadi hijrah, malah dia mencela jalan kebenaran tersebut. Ada juga yang kemudian hijrahnya salah. Dia bermaksud untuk hijrah menuju ketaatan, tapi malah dia berpindah dari satu maksiat ke kemaksiatan yang lain. Atau bahkan ada yang berpindah dari kemaksiatan malah ke kebid'ahan. Dia tanpa sadar, dia telah melakukan kebid'ahan, tercebur ke dalam kebid'ahan, dan dia menyangka yang dia lakukan adalah hijrah, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, ini diantara sebabnya adalah minimnya keilmuan mereka tentang bagaimana cara berhijrah, bertobat yang benar. Maka dari itu ada beberapa
nasihat dari para ulama, bagaimana supaya seorang itu bisa berhijrah dengan sungguh-sungguh, bisa berhasil ketika dia berhijrah, berhasil ketika dia berubah. Yang pertama adalah hendaknya berniat ikhlas ketika hijrah. Hijrah itu tujuannya adalah untuk kembali ke jalan Allah. Karena cinta sama Allah, karena tunduk sama Allah, karena sadar diri bahwasanya dirinya adalah hamba yang harus beribadah kepada Allah. Dia ingat selalu firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin serta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya dia ikhlas dalam berhijrah. Dan begitulah semua ibadah. Semua ibadah nggak bakal bernilai apa-apa kecuali kalau diniatkan dengan ikhlas. Yaitu hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan cinta Allah, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala saja. Nah, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Secara khusus ini tentang masalah hijrah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan ganjaran atas apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Barang siapa yang hijrahnya dengan tujuan dunia yang mau dia dapatkan, atau wanita yang mau dia nikahi, maka hijrahnya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, sesuai yang dia inginkan. Nah, Nabi secara khusus di sini menjelaskan tentang masalah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, hijrah ke kota Madinah, ke tempatnya Nabi SAW, dengan tujuan untuk belajar Islam, dengan tujuan untuk beriman kepada Nabi SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Yaitu maka hijrahnya dia adalah kepada Allah dan Rasulnya. Itu pahalanya pun pahala yang disiapkan oleh Allah. Karena hijrahnya ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ini hijrah yang hakiki, hijrah yang sebenarnya. Dia hijrah karena murni mengharapkan surga Allah, murni mau berubah, sadar akan kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Dia bertekad dia mau berubah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan tujuannya dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, inilah yang ditegur sama Nabi SAW diantaranya. Dan bakal ada orang-orang seperti itu. Ini maksud dari sabda Nabi SAW. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena mau mendapatkan dunia yang dia inginkan, atau seorang wanita yang mau dia nikahi. Nah, sebagian orang mereka berhijrah karena dunia yang mau dia kejar. Karena hijrah ini sedang jadi tren, maka dia ikut-ikutan. Sedang populer, maka dia ikut-ikutan. Karena semua lagi berkumpul, lagi bilang, saya sudah berhijrah. Sekarang kan jadi tren. Semua orang harus berhijrah, makanya dia ikut-ikutan pun berhijrah. Tanpa adanya kemauan dalam dirinya untuk tujuannya kepada Allah Ta'ala. Tapi sekedar ikut-ikutan aja ke orang. Atau karena mau menikahi seorang wanita yang dia inginkan. Nah, contoh seperti ini banyak orang masuk Islam karena tujuannya mau menikahi seorang wanita. Banyak orang yang mau berubah, mau berhijrah karena tujuannya mau mengejar seorang wanita. Yang hasilnya, ketika terjadi cekcok antara dia sama wanita tersebut yang dia nikahi, kemudian terjadi perceraian misalkan, waliyadzubillah, dia kembali ke jalan dia yang lama. Yang masuk Islam yang mu'alaf kembali murtad, kembali kafir, yang hijrah, kemudian dia kembali lagi ke jalur yang lama, ke kemaksiatan dia. Nah, akhirnya hijrahnya pun gak berhasil. Karena niatnya yang buruk. Dia takut dikucilkan di circle dia, takut nanti bakal ditinggalkan. Maka dia berhijrah. Nah, ini yang harus selalu dipahami. Bahwasanya hijrah itu ibadah, maka harus diniatkan untuk Allah Ta'ala. Dan namanya niat dalam ibadah, karena hijrah itu ibadah, niat itu akan selalu berubah-ubah. Niat itu akan selalu datang. Banyak sekali yang mencoba untuk merusak. Nah, di saat itulah ujian terjadi.
Di saat itulah seorang harus mempertahankan hijrahnya dia, harus mempertahankan niatnya dia ikhlas kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain, di saat itu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'ala syai'an asyaddu alayya min." Aku tidak pernah berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, kata beliau. Karena niat selalu, kata beliau, tataqallab, selalu berbolak-balik, selalu berganti-ganti. Karena itulah cara syaitan untuk menggoda manusia. Nah, ketika permulaannya sudah bagus, maka insya Allah ke depannya akan bagus. Ketika niatnya sudah bagus, maka akan mudah jalur hijrahnya yang lainnya. Kemudian poin yang kedua adalah orang yang baru berhijrah, dia harus segera mencari lingkungan yang baik, mencari sahabat-sahabat yang soleh. Dan ini salah satu kunci utama seorang itu sukses ketika berhijrah. Dia punya teman, sahabat yang sama-sama satu tujuan sama dia. Sama-sama baru berhijrah, sama-sama mau berubah, sama-sama mau mengejar ridho Allah Ta'ala. Nah, itu penting. Makanya Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwasanya seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Itu maksudnya orang nggak bakal cocok kecuali dengan orang yang sesuai dengan dia, yang cocok sama dia. Baru dia bisa cocok, baru dia bisa temenan, baru dia bisa bersahabatan. Kalau orang yang nggak cocok, dikit-dikit berdebat, beda masalah prinsipnya, beda masalah tujuan hidupnya, beda masalah aktivitasnya, dia nggak bakal nyambung. Ngobrol 1 kali, 2 kali, habis itu berpisah. Kenapa? Nggak nyambung, nggak mau ketemu lagi. Tapi dia bakal bersahabat sama orang yang satu prinsip dengan dia, satu tujuan, satu hobi dengan dia, satu pemikiran dengan dia. Dia bakal mudah bersahabat. Makanya ini salah satu tips yang dikabarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara kita melihat agama, tingkat agama orang lain, dan khususnya tingkat lihat bagaimana teman-teman di sekitar kita. Karena kita nggak bakal cocok sama orang yang nggak sesuai dengan tujuan kita. Nggak nyambung sama kita. Kita lihat yang sekitar kita siapa. Teman-teman, sahabat-sahabat yang sering kita ajak jalan, bagaimana keagamaan mereka. Kalau kita lihat agama mereka minim kayaknya ibadah, maka pastikan, insya Allah agama kita pun seperti itu, nggak jauh. Karena Nabi bilang, ar-rajul ala dini khalili, seorang itu tergantung agama sahabatnya. Makanya dalam Islam, kita diperintahkan untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang benar. Dengan tujuan supaya kita terpengaruh sama mereka, mereka baik, kita pun ikutan jadi baik. Mereka istiqomah, kita pun jadi istiqomah. Atau paling tidak, bisa saling menegur satu sama lain. Bisa istiqomah bareng-bareng. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ini perintah dari Allah untuk seorang itu mencari teman-teman yang benar, teman-teman yang jujur. Dan kita semua tahu bagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau mempermisalkan antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Nabi SAW mempermisalkan teman yang baik dengan penjual minyak wangi, dan teman yang buruk dengan pandai besi. Yang Nabi SAW katakan, kalau kamu berteman dengan seorang penjual minyak wangi, entah dia akan ngasih kamu hadiah minyak wangi, atau kamu yang beli, atau minimal dapat baunya. Karena berteman sama dia. Yang maksudnya adalah, kalau kita berteman dengan orang yang baik, entah dia menegur kita, atau dia menasehati kita, atau kita yang minta nasihat sama dia. Kita ngeliat dia baik, dia sholatnya bagus, dia bisa sabar, kita bisa minta nasihat sama dia, kok ente bisa sabar terus sih? Gimana sih caranya? Kok ente bisa istiqomah sih ibadah? Gimana sih caranya? Kemudian dikasih nasihat sama dia. Dia baik. Dan nggak semua orang bisa memberikan nasihat. Nggak semua orang yang kita
minta nasihat, dia bisa memberikan nasihat yang bagus ke semua orang. Atau minimal kata Nabi SAW, dia dapat baunya. Maksud dapat baunya adalah kita bisa ngelihat, kita nggak minta nasihat dari dia nggak nasihatin kita, tapi kita bisa secara tidak langsung menjadikan dia itu sebagai teladan. Dia nggak pernah nasihatin kita juga nggak pernah. Tapi ngelihat bagaimana tingkah laku dia yang baik, rajinnya dia ibadah, secara tidak langsung merubah kita. Makanya terkadang kalau kita duduk bermajelis, ngobrol, nongkrong sama orang-orang yang menjaga lisan mereka, nggak suka ngomong-ngomong yang kotor, kita tanpa sadar keikut. Kita juga nggak ikutan ngomong kotor di situ. Dan juga sebaliknya, dan juga orang-orang melihat, masyarakat melihat, walaupun kita ini nggak sebagus teman-teman kita yang baik ini, masyarakat bakal ngelihat, oh ini orang bagus, kita ini orang bagus. Masyarakat bakal percaya sama kita. Bukan kita mengejar pujian mereka, enggak. Masyarakat akan melihat, oh dia ini orang bagus. Kan duduknya sama orang-orang yang bagus. Inilah keuntungan berteman dengan teman yang soleh. Kita bakal diarahkan, istiqomah bareng-bareng, semuanya jadi mudah. Nah, sebaliknya, jika berteman dengan teman-teman yang buruk ini, dia bisa, kata Nabi SAW, dengan seorang pandai besi, yuhriku badana. Dia bakal membakar bajumu. Au saubaka, au tajid minhu rihan khabitha. Atau pakaianmu hangus terbakar. Atau minimal engkau dapat baunya nggak enak. Yaitu, kata Nabi, maksudnya adalah, kalau orang berteman dengan teman yang buruk, dia bakal mempengaruhimu. Yang akibatnya, secara tanpa disadari, keagamaan kita, akhlak kita, perangai kita pun jadi mirip sama dia, dekat sama dia. Dia yang sering ngomongin orang, dia yang sering berbicara kotor, sering jelek-jelekin orang, mencaci orang, mau di depannya, mau di belakangnya. Keluar itu semua kebun binatang dari mulutnya. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita mulai terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Akhirnya juga ujungnya, kita pun akhirnya ngomong begitu. Sedikit demi sedikit bakal terpengaruh. Karena berteman dengan teman yang buruk. Ini yang Nabi SAW permisalkan seorang berteman dengan pandai besi. Bunga api yang sedang dia, dari hasil besi yang sedang dia kerjakan, itu bakal berterbangan kena ke baju kita, terbakar. Dan sedikit demi sedikit baju kita bakal habis nanti. Habis, kebakar semua. Itu maksudnya keburukan di sana. Atau paling tidak, dapat baunya nggak enak. Dia nggak ngajak kita. Enggak. Untuk berbuat keburukan, enggak. Cuma sama seperti tadi. Kita melihat dia, jadi seakan-akan secara tidak langsung jadi teladan buat kita. Jadi teladan. Dia sering mengakhirkan sholat, kita pun ikutan mengakhirkan sholat akhirnya. Dia nggak bilang, ayo sholat nanti aja ya, deket-deket asar misalkan, sholat zuhur. Atau sholat maghribnya nanti, atau sholat asarnya nanti deket-deket maghrib. Dia nggak bilang itu. Tapi dia cuma duduk, dia terus ngobrol sama kita. Waktu azan dia terus ngobrol, dia nggak menghiraukan azan sama sekali. Dia mau mengakhirkan memang, cuma dia nggak mau ngomong. Nah, kita tanpa kita sadar, karena nggak mau meninggalkan dia, nggak mau menegur dia, akhirnya ikut mengakhirkan sholat seperti dia. Tanpa kita sadari. Zuhurnya ikut diakhirkan, asarnya ikut diakhirkan, atau malah sampai nggak sholat sama sekali. Gara-gara si fulan ini, orang ini nggak sholat. Dan juga bau yang nggak enak adalah bagaimana penglihatan manusia, orang-orang. Orang-orang bakal mencap kita sebagai orang yang jelek, sebagai orang yang buruk. Dan ini akan mempengaruhi dalam bisnis kita, dalam perdagangan kita, bahkan dalam dakwah kita kepada mereka, nasihat kita kepada mereka.
pergaulan kita sama mereka bakal terpengaruh. Kadang ada orang-orang yang menjauhi, ada yang menjauhi kita karena nggak mau tertular dengan sifat buruk yang kita miliki. Ini terkadang adalah hasil berteman dengan teman-teman yang buruk. Oh, ini si fulan nih selalu gaul sama itu. Ini sama-sama perokok, sama-sama pemabuk. Nah, padahal kita nggak ngerokok, padahal kita nggak mabuk. Tapi gara-gara sering bergaul sama perokok, sama pemabuk, sama orang yang suka dengerin musik, akhirnya masyarakat pun mikir kita sama. Dan mereka kemudian menjaga jarak, nggak mau deket-deket sama kita. Karena khawatir terpengaruh. Dan sifat mereka sifat yang wajar, fitrah. Kita juga nggak mau deket-deket sama sesuatu yang bisa mencelakai kita. Yang bisa membawa keburukan bagi kita. Kita juga nggak mau. Jadi sifat atau sikap masyarakat seperti itu menjauh, itu hal yang wajar dari mereka. Mereka nggak mau deket-deket sama kita. Aku terpengaruh. Nah ini makanya butuhnya teman yang soleh. Bukan semata-mata karena untuk apa yang dipandang masyarakat, tapi untuk memperbaiki diri kita. Terkadang ada orang-orang yang sadar iman dia lemah. Khususnya lagi yang baru hijrah, terkadang masih awal-awal, dia belum kuat, belum mantep. Nah, dia butuh teman yang membantu dia, yang memantapkan dia, yang menguatkan dia. Terkadang keluar pertanyaan, ini kok habis hijrah, bagaimana ya? Sekarang saya hidupnya susah. Saya udah meninggalkan riba, saya udah nggak ada riba lagi. Saya udah nggak pernah zolimin orang, udah nggak pernah korupsi. Tapi gimana ya, hidup saya sekarang susah. Kurang hidup saya ini, dia bilang. Bagaimana ya? Nah, ini kan iman dia makin turun, makin turun. Khawatirnya mesti dia kembali ke jalur yang lama. Nah, disitulah salah satu fungsi dari teman yang soleh. Teman yang soleh akan menguatkan. Teman soleh akan mengatakan kepada dia, sabarlah, inilah ujian bagi orang-orang yang berhijrah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, sedangkan mereka nggak diuji? Kata Allah, walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina amanu fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Itu tujuan dari ujian. Jadi makanya sering sekali orang yang baru berhijrah kemudian dia mendapatkan ujian-ujian. Entah dari ekonominya, entah dari keluarganya, entah dari teman-teman yang lama, atau dari berbagai macam jalur. Nah, seorang teman yang baik akan menguatkan dia. Ya sabar, ini ujian dari Allah. Memang seperti itu adanya. Tujuannya biar untuk menghapuskan dosa-dosa kamu yang dulu, untuk supaya mengangkat derajat kamu dulu. Karena yang Allah pandang adalah ketakwaan dalam diri seseorang. Bagaimana kamu dulu itu jauh sekali dari ketakwaan. Sekarang Allah mau mengangkat derajat kamu dengan ketakwaan kamu, dengan kesabaran kamu. Dikuatkan sama dia. Dan sabar, pertolongan Allah pasti akan datang. Ini semua pasti akan ada ujungnya. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Itu diyakinkan ke dia. Yang penting sabar. Ini takdir Allah. Percaya. Pertolongan Allah. Dikuatkan. Ini teman yang soleh seperti ini. Teman yang buruk bakal gembosin dia. Ya sudah, makanya kita dulu juga nggak jelek-jelek amat. Sudah, yang penting kita jadi orang yang baik, akhlak yang baik aja udah. Ini hasil karena punya teman yang buruk. Nah, kemudian poin yang ketiga, ikhwas sekalian, adalah menguatkan dasar akidah dan tauhid yang dimiliki dalam diri. Orang yang baru berhijrah, maka ilmu yang pertama yang dia harus pelajari adalah ilmu akidah, adalah ilmu tauhid. Karena ilmu akidah, ilmu tauhid adalah pondasi dari semua ibadah. Semua ibadah. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau sedekah, mau nyambung silaturahmi, mau berbakti sama orang tua, menghormati tamu, berakhlak yang baik, sholat malam, semua ibadah-ibadah.
itu semua berdiri di bawah atau di atas pondasi akidah, di atas pondasi tauhid semuanya. Dan kalau pondasi itu lemah, maka semua pilar-pilar ini bakal jatuh semuanya. Semua ibadah-ibadah ini akan tumbang satu demi satu. Kalau pondasinya itu lemah. Nah, inilah kenapa orang yang baru berhijrah, bahkan orang yang sudah lama belajar, itu tetap harus belajar masalah akidah. Maka apalagi orang yang baru berhijrah. Karena itu akan menyadarkan dirinya. Sekarang bagaimana orang mau khusyuk dalam hijrah? Khusyuk fokus dalam beribadah kepada Allah. Kalau dia nggak kenal siapa Allah. Sedangkan kita sesama manusia aja, kalau kita mau saling cinta, saling perhatian kepada yang lain, kita harus kenal nih orang siapa. Makanya kita dengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi nggak kenal sama orang, ya bagaimana mau sayang? Ya sama, kalau nggak kenal siapa itu Allah, atau minim sekali pengetahuan tentang siapa itu Allah, ya gimana mau cinta sama Allah? Karena cinta sama Allah itu, itulah yang menghasilkan ibadah yang khusyuk, ibadah yang ikhlas. Yang menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Makanya dia harus mengenal Allah itu siapa. Apa kemampuan Allah? Apa tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini? Apa yang sudah Allah berikan kepada saya? Dipelajari sama dia. Dengan itu dia bakal istiqomah, dia bakal teguh di atas jalannya. Allah Ta'ala katakan, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Lihat bagaimana Allah menjelaskan di sini. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah akan berikan keteguhan kepada dia. Orang-orang yang berhijrah, yang mau tobat, dia masih terkadang mendapatkan momen-momen yang mengarahkan dia ke kehidupan yang lama. Terlebih lagi di saat nggak ada teman-teman dia. Nggak ada orang-orang yang melihatnya. Sekarang orang baru berubah dari dulunya minum khamar, sekarang enggak. Dulunya dengar musik, sekarang enggak. Dulunya ngerokok, sekarang enggak. Dulunya main perempuan, sekarang enggak. Ini ada hal-hal yang tetap bisa dilakukan kalau di dalam kondisi sendiri. Atau kalau dia ada di circle lamanya dia. Dia tetap bisa lakukan. Orang minum khamar nggak harus tempat ramai. Dia bisa aja di kamar sendirian, sambil nonton TV, diminum sama dia khamarnya. Karena nggak kuat. Atau dia dengerin musik. Dengerin musik sekarang dia sedang sendirian di mobil. Dia pakai headset dia misalkan di kantor misalkan. Dia kembali lagi mendengarkan musik lagi. Orang-orang bisa nggak tahu semuanya. Apa di antara sebabnya? Karena akidah dan tauhidnya lemah. Orang yang akidahnya kuat, orang yang tauhidnya kuat, dia bakal sadar. Allah ngelihat dia. Dia berusaha hijrah untuk Allah, bukan untuk manusia. Ketika dia berhijrah untuk Allah, dia harus sadari bahwasanya Allah itu selalu menilai dia, selalu melihat dia, mengilmui dia dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, walaupun di kegelapan malam, dia di dalam selimut, dia duduk di pojokan, dia main handphone, Allah tahu, Allah melihat dia. Dan itu menunjukkan bagaimana sejauh apa keikhlasan dia berhijrah kepada Allah Ta'ala. Makanya di antara nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini ilmu akidah namanya. Nah, kemudian poin berikutnya, ikhwah sekalian, adalah berusaha untuk beramal walaupun sedikit. Berusaha untuk beramal walaupun sedikit. Nah, orang yang baru berhijrah, maka dia harus banyak latihan untuk ibadah. Karena ibadah yang baik
ibadah yang besar tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan terbiasa melakukan ibadah-ibadah yang kecil. Orang yang baru berhijrah, yang dulunya malas beribadah, yang dulunya nggak pernah baca Al-Quran, yang dulunya ke masjid cuma sholat Jumat aja, atau bahkan mungkin cuma ketika khutbah Id, nggak pernah namanya sholat sunnah apalagi. Dia harus mulai membiasakan dirinya, memaksa dirinya untuk beribadah. Yang ringan-ringan buat dia, asalkan bisa konsisten, bisa continue, istiqomah. Dia harus membiasakan, memaksa dirinya untuk baca Al-Quran. Ustadz, Ana belum bisa baca Al-Quran, Ustadz. Atau Ana baca Al-Qurannya jelek. Nggak ada masalah, baca. Baca Al-Quran itu, walaupun terbata-bata. Walaupun cuma bisa 1 ayat, 2 ayat, baca. Yang penting dibaca, hari ini baca. Besok baca lagi, lusa baca lagi. Terus, walaupun cuma 1-2 ayat, walaupun cuma setengah halaman. Yang penting dibaca. Terlebih lagi buat orang yang mau lancar baca Al-Quran. Orang mau lancar baca Al-Quran harus biasa latihan. Dan kita lihat orang atlet saja. Kenapa atlet bisa jago? Main bola bisa jago, main basket bisa jago, main bulu tangkis bisa jago. Kenapa? Karena latihan tiap hari. Latihan tiap hari. Pemain bola aja, yang profesional, dia latihan 1 hari 2 kali. Pagi hari latihan, pergi ke tempat latihannya, training centernya dia latihan, sorenya dia balik lagi ke training center latihan lagi. Setiap hari seperti itu. 1 hari bisa, 1 minggu bisa 5 kali ya kayak gitu terus. Latihan, makanya jago. Padahal main bolanya cuma terkadang 1 minggu cuma 1 kali. Tapi latihannya yang dia lakukan. Dia latihan passing, dia latihan shooting, dia latihan juggling, dia latihan formasinya, dia latihan bagaimana. Semua dilatih sama dia. Tujuannya ketika dia di pertandingannya nanti, dia bisa bagus mainnya. Nah, kita begitu juga. Ketika kita mau bagus ibadah kita, mau tinggi ibadah kita, itu ada tangga yang harus dilewati. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat. Tujuannya jauh. Tapi dia harus sabar. Dimulai sedikit demi sedikit, step by step. Nah, di antara, kata Ibnu Jauzi, di antara cara syaitan untuk membuat seorang itu malas untuk beribadah, adalah memberikan ilusi, memberikan gambaran ke dia kalau ibadah ini harus dilakukan dengan ideal. Harus dilakukan dalam bentuk yang paling ideal. Jadi syaitan itu bukan cuma mengajak kita, udah nggak usah ibadah, udah nggak usah sholat. Nggak seperti itu caranya mereka. Setan itu punya taktik yang bermacam-macam, udah nggak usah ibadah, udah nggak usah. Bukan, mereka nggak seperti itu, mereka punya taktik bermacam-macam. Bahkan terkadang disuruh sholat, disuruh ibadah. Itu diantara taktik mereka. Makanya Anda sarankan baca kitab Talbis Iblis, punya Ibnu Jauzi. Ada kitab namanya Talbis Iblis, jaring-jaring iblis. Di situ kita melihat bagaimana strategi yang dimiliki oleh iblis, oleh syaitan, untuk menyesatkan manusia, untuk bikin manusia nggak beribadah. Di antara caranya adalah setan itu memberikan ilusi gambaran ke kita kalau namanya ibadah itu harus dilakukan dalam bentuk yang paling ideal. Itu gambarannya. Maksudnya, memberikan gambaran kepada kita kalau sholat malam itu harus 8 rakaat, 3 rakaat witir, dan harus dilakukan sepertiga malam terakhir. Diberikan gambaran kita seperti itu. Diberikan gambaran kepada orang yang nggak pernah sholat tahajud. Ini orang nggak pernah sholat malam. Diberikan gambaran ke dia namanya sholat malam harus 8 rakaat, witirnya 3, dan harus dilakukan sepertiga malam terakhir, jam 3, jam setengah 3. Karena dia
mendapatkan gambaran, mendapatkan ilusi seperti itu dari setan, dia akhirnya, oke, saya belum mampu sholat malam. Saya nggak mampu. Untuk bangun jam 2:30, jam 3, saya nggak mampu. Saya capek habis kerja, pulang malam, bangun jam 2:30, jam 3 berat banget buat saya. Tambah lagi harus sholat 8 rakaat, 11 rakaat saya harus sholat, saya nggak bisa. Akhirnya seumur hidupnya nggak pernah sholat tahajud. Karena itu tergambarkan di pikiran dia. Padahal enggak. Sholat malam itu boleh dilakukan setelah sholat isya. Setelah sholat isya, sholat 2 rakaat, itu namanya tahajud. Itu namanya sholat malam. 2 rakaat cuma, ditambah 1 rakaat witir. Selesai 3 rakaat, sudah tidur. Dia sudah melakukan sholat malam. Selesai. Karena Nabi SAW dahulu ceritakan oleh Aisyah, beliau terkadang sholat malam itu di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam beliau sholat. Jadi nggak ada masalah sholatnya di awal malam. Nah, kalau kita paham ini, oh mudah ya sholat malamnya. Jadi dia sholat malam terus. Yang penting sholat. Jangan gambarkan harus dilakukan dengan bentuk paling ideal, yang paling afdol. Bisa ini dilakukan dalam bentuk yang kurang ideal, itu bisa. Asalkan bisa istiqomah. Dan ketika dia terbiasa di awal malam 2 rakaat, dia bisa menambah jadi 4 rakaat. Dia bisa tambah jadi 6. Dengan bertambahnya waktu. Dan nanti ketika keimanan dia sudah mulai kuat, saya bakal berusaha. Atau ketika dia sedang liburan, saya mau coba deh hari ini saya sholat malam di akhir malam. Dia lakukan, dia coba. Oh, 1 hari bisa. Oh, besok kayaknya sulit. Saya pulang kerja malam, saya nggak bisa. Ya udah sholat di awal malam lagi. Nggak ada masalah. Dia kejar yang paling ideal itu terkadang-kadang aja. Nanti ketika sudah dia terbiasa, baru nanti dia bangun sholat malam di akhir malam 3 hari sekali, seminggu sekali, terus akhirnya sampai berubah jadi setiap hari seperti itu, dia nggak bisa lepas. Bagus hasilnya. Begitu juga tentang baca Al-Quran. Syaitan suka memberikan gambaran kalau kita namanya baca Al-Quran, tajwidnya harus sempurna, makharijul hurufnya harus sempurna, bacaannya harus lancar, nggak boleh patah-patah semuanya. Dan harus terbayang minimal harus setengah juz, berapa halaman, 1 juz. Ini ilusi, supaya kita itu nggak ibadah. Kita lagi ditipu sama setan. Padahal baca Al-Quran nggak ada masalah. Makanya di antara Nabi SAW menyebutkan, waladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia bagus baca Al-Qurannya, maka baginya 2 pahala. Dan orang yang baca Al-Quran, wa huwa yatata'ta'u alaihi, dan dia bacanya terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 ganjaran. Orang yang pertama tadi, ma'as safaratil kiramil bararah, kata Nabi SAW. Orang yang lancar bacaan Al-Qurannya, maka dia bakal bersama as-safarah kiramil bararah, yaitu malaikat safarah, malaikat al-kiram. Orang yang bacaan Qurannya lancar. Orang yang terbata-bata baca Al-Qurannya, kata Nabi SAW, falahu ajran. Dia dapat 2 ganjaran. Ganjaran usaha, ganjaran baca Al-Quran. Nah, di sini, maka Nabi SAW. Dan di sini kita lihat, bagaimana Islam juga menghargai orang-orang yang baca Al-Quran itu terbata-bata. Jadi nggak ada masalah. Baca terbata-bata nggak ada masalah. Yang penting baca. Mau sedikit, yang penting baca. Nggak ada masalah. Hari ini baca, besok baca, lusa baca. Begitu juga masalah sedekah. Masalah sedekah, kalau kita bisa cuma 2.000, nggak ada masalah. 2.000 lebih baik daripada 1 juta, tapi dalam angan-angan terus. 500.000, tapi dalam angan-angan terus. Saya mau sedekah antar 500.000. Saya mau bantu ke pesantren ini 4 juta nanti. Atau saya nanti mau donasi ke masjid ini. Atau nanti ketika saya sudah kaya, saya bakal bikin masjid. Itu angan-angan dia. Kapan terjadi, nggak tahu. Dan kalaupun dia jadi orang kaya, belum tentu dia lakukan. Tapi dari 2.000 dia, hari ini 2.000, besok 2.000, lusa 2.000, dia lakukan terus 2.000 itu. Itu namanya dia sudah sedekah.
Orang nggak bakal bisa sedekah dalam jumlah yang besar kalau dia nggak biasa bersedekah dalam jumlah yang kecil, nggak bakal bisa. Makanya hal-hal yang kecil ini, yang dianggap remeh, itu dikerjakan. Jangan dianggap remeh. Khususnya buat orang-orang yang baru berhijrah. Jangan yang dijadikan standar itu orang-orang yang ibadahnya bagus-bagus. Maksudnya jangan itu membuat takut. Ya Allah, si fulan tiap hari sholat malam ya. Ya Allah, si fulan ini kalau baca satu hari satu juz. Ya Allah, si fulan ini sedekah-sedekah terus. Jangan itu kemudian membuat takut, membuat khawatir. Jangan. Kenapa? Karena mereka semua itu mengalami prosesnya. Mereka dulu juga mengalami proses mulai, kemudian bolos lagi. Mulai, terus bolos lagi. Nggak bisa lagi. Sholat malam hari ini bisa, besok nggak bisa. Lusa nggak bisa. Habis itu ntar bisa. Kadang seminggu cuma sekali sholat malam. Kadang seminggu cuma 2 kali. Kadang sebulan cuma sekali. Mereka udah lewatin proses itu. Baru hingga mereka bisa jadi ibadah dengan ideal seperti sekarang. Mereka ngalami proses itu semua. Dan ini berlaku di semua orang yang rajin untuk ibadah. Mereka melalui proses males, proses nggak bisa, proses perang dengan diri mereka sendiri mau lakukan apa enggak. Mereka sudah melewati masa itu. Nah, kita yang belum bisa, sabar. Ini bakal bisa dilewati, tapi sabar, lakukan aja terus. Besok nggak bisa, lusa nggak bisa, nggak ada masalah, tapi bisa balik lagi. Jangan lama-lama, jangan jauh-jauh, tapi lakukan lagi, lakukan lagi. Nah, makanya salah satu cara untuk kita bisa balik lagi adalah kita terbiasa melakukannya sedikit-sedikit. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Kenapa? Pertama, dia kontinu. Walaupun jumlah kecil, dia kontinu. Sehari 2.000 dia sedekah. Berarti 1 bulan, 2.000 kali 30. 60.000 dia sudah sedekah. Nggak banyak orang yang dalam 1 hari mau sedekah 50.000. Dia ketemu pengamen atau ketemu orang fakir misalkan di jalan, kemudian dikasih 50.000. Kapan? Wah, dia ngelihat, wah 50.000 berat, biru. Yang dicari masih apa? Duit 2.000 dikeluarkan. Habis itu ketemu, nggak tahu kapan lagi dia sedekah. Nah, dalam sebulan kalau dia terbiasa 2.000 1 hari, dia udah 60.000 dia keluarkan untuk sedekah. 2 bulan, berarti 120.000. 10 bulan, 300.000 dia udah keluarkan sedekah. Dalam 1 hari siapa orang yang bisa sedekah 300.000? Masa ya 300 dalam 10 bulan cuma 300.000, habis itu nggak sedekah-sedekah lagi. Nah, makanya Allah suka sedikit tapi kontinu. Karena Allah percaya, Allah tahu. Orang yang beramal sedikit tapi kontinu, dia lama-lama akan nambah. Sedikitnya itu akan nambah, 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 nambah. Karena sudah mulai terdidik dia, terbangun. Dan Nabi SAW dulu pernah mencela seorang sahabat yang dia itu sholat malam, kemudian futur, kemudian nggak sholat malam lagi. Nabi SAW mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Nabi SAW bilang ke Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan jadi kayak si fulan itu, kayak orang itu. Kana yaqumu minal lail, fataraka qiyamal lail." Dulu dia itu sholat malam, sekarang dia udah nggak sholat malam lagi. Nggak ada istiqomah. Nah, jadi ini yang harus dibangun, khususnya buat orang-orang yang baru berhijrah. Ini titi jalannya, lewati jalannya. Jalan yang berduri, jalan yang penuh dengan kesulitan untuk beribadah. Lakukan terus, makanya mulai dari yang ringan. Mulai dari yang ringan. Kemudian yang terakhir, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, adalah memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah, walaupun ini poin yang terakhir, tapi ini bukan berarti ini nggak penting. Justru ini yang paling penting dari semuanya ke atas tadi. Karena yang menentukan semua poin yang di atas itu berhasil adalah poin yang terakhir ini, yaitu poin doa. Ini yang menentukan semuanya. Karena Allah yang memberikan kebaikan kepada kita, yang menjauhkan keburukan dari kita, yang menetapkan keistiqomahan dalam hati kita, itu Allah semuanya. Bahkan dahulu para sahabat,
Mereka mengatakan, laulallah ma shallaina wa ma sumna wa ma ihtadaina, kata mereka. Kalau bukan karena Allah, kita ini nggak sholat, kita ini nggak bakal puasa, kita ini juga nggak bakal dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kata mereka. Jadi mereka benar-benar mengharapkan taufik dari Allah, mengharapkan petunjuk dari Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di surat Ali Imran di ayat ke-8. Antum bisa buka Ali Imran ayat ke-8, hafalkan ayat itu. Ini ayat yang penting sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah zat yang maha pemberi karunia. Nah, jadi doa ini doa yang penting. Doa yang penting untuk kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, buat kita semua, bukan cuma buat bagi orang yang baru berhijrah. Kemudian juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai yang memutarbalikkan hati manusia, yaitu Allah Ta'ala, sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan bagi kita semua, menerima amal ibadah kita semua, dan menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, tafadhol. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Subhanallah. Bagus banget ilmunya dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tabarakallah. Sangat jelas dan bermanfaat penjelasannya dan semoga kami semua bisa mengamalkannya dan menjadi muslimin yang taat dan idealnya seorang muslim. Baik, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat atau bisa raise hand. Sementara ini sudah masuk ada pertanyaan ya Pak Ustadz. Bentar Pak Ustadznya agak nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita istiqomah dalam berhijrah? Tafadhol Pak Ustadz. Kalau ini kayaknya kita udah bahas ya di kajian hari ini ya. Kayak pindah ke pertanyaan berikutnya ya, aja Pak deh. Ustadz. Yang pelan-pelan sedikit-sedikit ya Pak ya, Pak Ustadz ya, itu jawabannya. Oh, yang hadir tadi yang dengar insya Allah mengerti lah. Iya, insya Allah. Kayaknya tadi pertanyaan ini sebelum dijelaskan deh kayaknya tadi. Iya. Terus Ustadz, bagaimana saat berhijrah kita tahu bahwa jalan hijrah kita sudah benar? Apa Ustadz? Bagaimana saat berhijrah kita tahu bahwa jalan hijrah kita itu sudah benar? Yaitu dengan terus belajar. Dengan terus belajar dan mengambil ilmu dari sumber yang benar. Dia harus selektif dalam mengambil ilmu dan dia terus belajar. Belajar itu nggak ada hari libur. Nggak ada Sabtu, Ahadnya itu nggak ada. Nggak ada liburan akhir semester, itu nggak ada. Karena belajar itu terus. Sampai mati kita belajar. Sebagian orang gagal dalam hijrahnya, gagal berubah. Bahkan yang sudah lama belajar, habis itu dia malas, habis itu dia tinggalkan aja apa yang dulu diajak dia dulu ke kajian, dulu sering ibadah, habis itu ditinggalkan sama dia. Kenapa? Karena nggak pernah belajar. Belajar itu salah satu sebab dari keistiqomahan. Belajar itu. Makanya dulu para sahabat terus belajar. Karena namanya ilmu, kalau terus diulangi, terus ditanam, terus ditambah, ilmu itu bakal mantap dalam hati. Tapi ketika ilmu itu aja dalam hati belum kuat,
dianya sudah nggak mau belajar lagi, ya rusak. Kita lihat pohon, pohon itu kalau mau bagus, dikasih pupuk, disiram, karena itu ilmunya. Dirawat terus, dikasih pupuk, disiram, dijauhkan dari hama, dijaga. Barulah pohon itu tambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu dirawat namanya. Kan gimana pohon ditaruh bisa dibiarkan? Nggak diurus. Ini pohon masih tunas. Kita berbicara tentang pohon yang masih tunas. Orang baru hijau itu kan tunas, masih tunasnya pohon. Masih kecil baru ditaruh, masih hijau, terus dibiarin, nggak diurus. Nggak disiram, nggak dikasih pupuk, udah dibiarin aja di pojokan. Kira-kira gimana? Nggak bakal tumbuh, rusak. Rusak. Nah, salah satu caranya adalah terus belajar, jangan berhenti belajar. Datang ke kajian belajar, datang ke kajian belajar. Dan ini juga salah satu yang uh, tadi di poin tentang masalah harus terus beribadah walaupun sedikit, asalkan tetap kontinu, itu masalah kajian. Terkadang sebagian orang yang baru hijrah, mereka semangat sekali untuk kajian, semangat sekali. Kadang mereka seminggu bisa 5, 6 kajian didatengin sama dia. Ini bagus, jelas. Tapi, dan ini salah satu talbis iblis, yang tadi Ana cuma sampaikan satu, di antara talbis iblis, perangkap dari iblis, cara iblis menjauhkan manusia dari beramal, adalah menyuruh seorang untuk beramal dengan berat. Itu salah satu cara iblis untuk biar seorang itu meninggalkan sebuah amalan. Disuruh beramal sama dia, jadi nggak ditahan sama iblis. Suruh dia beramal, tapi yang berat. Dibiarkan sama iblis itu ketika dia mau kajian. Dibiarkan. Padahal dia ini imannya lagi tinggi, bukan imannya terbiasa tinggi. Imannya lagi tinggi. Dia hari kajian, besok kajian, lusanya lagi kajian, sehari 2 kali. Terus dilihat sama iblis, sampai kapan dia bakal kuat? Dibiarin sama iblis. Sampai kapan dia bakal kuat? Jadi nggak digoda sama sekali sama iblis. Tadi kan bilang, salah satu sebab istiqomah adalah kalau dimulai dengan sedikit. Iblis tahu, kalau digoda sama iblis, atau digoda oleh setan yang tadi dia lakukan 1 minggu 5 kajian, digoda dapatnya jadi 3, tapi dia 3 ini sedikit. Dia bisa istiqomah, dia bakal nambah. Makanya dibiarkan sama iblis. Jadi 1 minggu dia bisa 5, bisa 6, bisa 7 kajian, dibiarin aja sama iblis. Sampai kapan dia bakal? Akhirnya bertambah bulan, berkurang. Dari 7 kajian jadi 5 kajian jadi 4 kajian jadi 3 kajian jadi 2 kajian jadi 1, ujung-ujungnya hilang. Nah, udah. Makanya kita ketemu terkadang ada orang-orang yang dulu datang kajian, habis itu nggak pernah. Ketemu sama orang, mana udah nggak pernah datang ke kajian. Oh iya, saya sibuk kerja. Saya ini. Nah, itu makanya belajar juga perlu. Harus terus belajar. Tapi bukan berarti kajian setiap hari. Berikan semuanya hak masing-masing. Jadikan belajar itu sebagai salah satu konsumsi harian kita. Dan belajar cara macam-macam. Bisa dari kajian, sekarang bisa nonton. Tapi dengan cara-cara yang mudah. Yang penting bisa istiqomah. Nah, ya. Ah, baik Ustaz. Tapi cara tahu bahwa misalnya ikut kajian bahwa kajian Oh itu iya, benar itu dari mana ya Pak Ustadz? Apa nih Pak iya. Ustadz? Apa dong? Ini tadi inti yang mau sampaikan juga terlewat tadi. Seorang ketika dia terus belajar, terus datang kajian, dia akan dapat ilmu. Dia akan dapat ilmu dari belajar itu. Ketika dia sudah dapat ilmu, dia bisa mengkoreksi, bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Saya ini hijrah udah benar belum ya? Dia belajar, namanya orang hijrah itu harus ikhlas. Dia bakal mengevaluasi dirinya. Dulu saya hijrah pertama kali berubah, tujuannya untuk apa ya? Untuk Allah apa bukan ya? Dia bakal mengevaluasi dirinya. Oh, contohnya dari kajian hari ini. Oh, saya harus banyak berdoa ya. Oh ya, saya selama ini jarang sekali berdoa. Dari situ dia tahu, oh pantesan saya selama ini masih sering melakukan kemaksiatan gara-gara teman saya buruk. Di situ dia bisa mengkoreksi sendiri jalan hijrah dia selama ini sudah benar apa salah. Karena dia sudah punya alatnya untuk mengkoreksi.
alat itu dia bisa dapatkan kalau dia belajar datang ke majelis ilmu. Itu maksud dia punya alat untuk mengkoreksi, untuk mengevaluasi diri dia sendiri. Dari situ dia baru tahu, oh jalan hijrah saya ini sudah benar, alhamdulillah. Oh jalan hijrah saya ini ada yang keliru, harus saya koreksi. Dari situ tahunya. Makanya harus terus belajar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu ketika ada cobaan datang, oh ini ujian ini. Ini ujian persis seperti yang Ustadz bilang. Namanya orang kalau baru belajar, baru tahu pasti datang ujian. Ini persis yang disampaikan sama Ustadz. Nah ini saya harus sabar. Ini harus sabar. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Ya, itu dia dapatkan ketika dia belajar. Makanya sebagian orang, tadi yang saya sampaikan, ada yang mengatakan, malah saya udah hijrah. Tapi kok keadaan saya gini-gini aja. Mana janji Allah? Katanya bahwa orang hijrah ntar bakal diganti. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Mana sesuatu yang lebih baiknya? Mereka bilang begitu. Mana ini sesuatu yang lebih baik ya? Kok nggak datang-datang? Udah dia balik lagi deh. Ya nggak seperti itu. Bukan caranya seperti itu, enggak. Kita harus percaya, Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi bentuknya dengan apa? Orang tadinya kaya, kemudian dia berhijrah jadi miskin. Tapi gantinya apa? Ganti walaupun miskin, penghasilan dia halal. Hati dia tenang. Dia khusyuk dalam beribadah. Teman dia orang-orang soleh. Dan paling mulia, dia bakal masuk surga nantinya. Itu kan Allah akan ganti dengan yang lebih baik, itu gantinya. Bukan berarti dulunya kaya, dia hijrah, jadi kaya juga, tapi penghasilannya dari yang halal. Ya itu juga, tapi jangan itu dijadikan sebagai patokan utama. Seorang harus percaya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dan bentuknya bermacam-macam. Dan yang paling penting adalah, bagaimana harta dia jadi harta yang halal. Bagaimana dia sudah nggak maksiat lagi. Hatinya dia sudah tenang. Dan paling penting, dia bakal masuk surga insya Allah. Dia jauh dari maksiat. Itu Allah mengganti dengan yang lebih baik di situ. Nah, ini bisa dipahami oleh orang yang belajar. Oleh orang yang belajar. Orang yang nggak belajar, makanya dia nggak tahu hijrah dia ini benar apa salah. Karena nggak belajar. Ini poin yang mau Ana sampaikan. Makanya orang yang berhijrah harus terus belajar. Jangan berhenti. Nah, iya. Baik, Pak Ustadz. Jadi niatnya itu kita berhijrah karena Allah ya Pak Ustadz. Bukan karena diri kita sendiri tapi karena Allah semata-mata ya ya Pak Ustadz ya. Sama doa dan lakukan amalan-amalan baik dari yang kecil ya Pak Ustadz. Gitu kira-kira ya Pak Ustadz. Baik, kita lanjut lagi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, dari mana mulai belajar ilmu syariat yang paling baik bagi seorang yang baru hijrah? Nah, dari mana mulai belajar ilmu syariat paling baik? Ini dari mananya ilmunya. Ilmu apa atau belajarnya sumbernya dari mana? Ini bisa mencakup dua pertanyaan. Yang pertama, berkaitan tentang masalah ilmu apa? Ilmunya, Pak Ustadz. Ilmu apa yang harus dipelajari? Kalau ilmu apa yang harus dipelajari, tentunya yang paling pertama adalah ilmu-ilmu yang diwajibkan diketahui oleh setiap muslim. Ilmu yang diwajibkan. Semua ibadah yang diwajibkan bagi kita, berarti kita harus tahu ilmunya. Yang pertama tadi disampaikan adalah masalah akidah dan tauhid, karena itu pondasinya. Makanya orang baru berhijrah, dia harus belajar ilmu akidah, harus belajar tauhid. Di situ dia baru bakal tahu, oh jimat tuh nggak boleh loh. Oh ngambil pesugihan tuh nggak boleh loh. Oh datang ke dukun nggak boleh loh. Oh nonton acara ramalan tuh nggak boleh loh. Dari situ dia tahu, akidahnya mulai terbentuk. Kemudian dia juga belajar tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara puasa Ramadan, bagaimana cara haji, umroh. Dia harus pelajari semuanya, karena itu wajib diketahui oleh dia. Dia wajib. Sholat yang benar, di situ dia bakal mengkoreksi ibadah dia. Oh, selama ini ternyata saya salah. Dia baru berhijrah, dia belajar. Nah, kemudian juga dia harus belajar ilmu-ilmu yang berkaitan sama keseharian dia, sama bisnisnya dia misalkan. Itu dia harus pelajari. Dia kerja di sebuah kantor, dia harus tahu ini bisnis yang dia lakukan, ini halal apa haram. Dia harus tahu.
Ketika dia lihat, oh ini haram, semua benar-benar haram. Ini semuanya isinya nipu orang, saya nggak bisa di sini nih, kalau gitu. Maka dia keluar. Dia harus tahu ilmunya. Setelah dia belajar atau dia tahu, oh di sini ada yang haram. Di bisnis saya ini ada akad-akad yang haram ini. Ini akad-akad ini harus dicoret. Ini nggak boleh ini semua akad-akad. Nah, karena dia belajar di situ. Atau yang dicontohkan juga oleh para ulama, kalau dia punya pertanian, dia harus tahu bagaimana syariat Islam dalam masalah pertanian, masalah peternakan, dia juga harus tahu bagaimana syariat Islam dalam masalah peternakan, masalah perdagangan tuh demikian. Maksudnya adalah yang berhubungan sama dia. Nah, dan satu poin lagi yang Anda mau tambahkan, dari mana dia mulai belajar, bukan masalah ilmunya, tapi kepada siapa, dari mana. Nah, ini juga di antara kesalahan beberapa orang yang baru hijrah. Mereka itu terkadang memilih kajian-kajian yang salah. Nah, atau kajian-kajian yang kurang tepat buat dia. Karena tadi seperti disampaikan, ilmu yang harus diprioritaskan buat orang yang baru hijrah adalah ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Nah, ilmu yang diprioritaskan untuk dituntut sama orang baru hijrah adalah ilmu yang wajib. Jadi orang baru hijrah, kalau dia datang banyak kajian, tapi kajian-kajian itu bukan kajian untuk memberikan kepada dia wawasan ilmu yang wajib, maka berarti dia udah keliru. Dia datang kajian di sini, datang kajian di sana, datang kajian di sini, tapi nggak pernah belajar sholat yang benar. Nggak pernah belajar akidah yang benar, nggak pernah belajar ibadah yang benar. Padahal itu wajib buat dia, karena dia masih belum tahu, dia baru hijrah. Nah, kita bilang dia keliru. Dia ketika baru hijrah, dia harus cari kajian-kajian yang bisa memberikan kepada dia wawasan ilmu wajibnya itu. Dia belajar tata cara sholat, cari kajian yang membahas tentang tata cara sholat, cari kajian yang membahas tentang masalah akidah. Dia belajar di situ. Nah, dari situ. Nah, ini alhamdulillah ada kemudahan. Kalau anak sebut langsung aja, ada sekarang punya Ustadz Abdullah Roy, ada namanya HSI. Ada HSI itu, orang belajar tentang masalah akidah dari mendasar, dia belajar. Nah, ini penting buat orang-orang baru hijrah. Dia belajar dari mendasar, benar-benar. Bagaimana berakidah kepada Allah, bagaimana masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia pindah dari satu buku ke buku yang lain. Itu benar-benar dibangun dasarnya. Ini bagus. Makanya anak sarankan setiap orang yang baru hijrah untuk daftar di HSI. Karena cara belajarnya pun mudah. Cocok buat orang-orang yang memang sibuk juga, punya kesibukan di dunianya. Kemudian juga, atau anak sering mengadakan sama teman-teman, ada namanya Daurah Dasar Islam. Daurah Dasar Islam ini khusus daurah itu seminar, khusus membahas tentang ilmu-ilmu yang mendasar, yang memang ditujukan buat orang-orang yang baru hijrah. Kita nggak bahas yang mendalam-mendalam, enggak. Kita bahas tentang masalah sifat sholat, sifat wudhu, akidah mendasar, manhaj mendasar, adab akhlak yang mendasar, dan ini harus diketahui oleh orang-orang yang baru hijrah. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjut lagi. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Bagus sekali penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Afwan Pak Ustadz, apakah sholat tahajud bisa dilakukan tanpa tidur dahulu sebelumnya, walaupun hanya sebentar? Tafadhol Pak Ustadz. Ya, sholat tahajud bisa dilakukan tanpa tidur sebelumnya, nggak ada masalah. Karena tadi seperti dijelaskan, Nabi SAW terkadang sholat tahajud di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam. Jadi nggak ada syarat seorang untuk tidur dulu. Nah, ya. Pak Ustadz ya, tanpa tidur dulu. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Ustadz. Nih, Ya. sinyal di rumahnya agak naik turun. Kedengeran nggak Pak Ustadz? Iya, kedengeran. Kedengeran. Alhamdulillah.
Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Jika berniat hijrah, tapi masih ada cicilan KPR, misalnya, masih ada cicilan KPR misalnya, dan belum memungkinkan untuk segera dilunasi, bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Tafadhol Pak Ustadz. Nah, waalaikumsalam. Kalau berkaitan masalah ini, bisa ditanyakan ke Ustadz Erwandi mungkin atau Ustadz Aminul Bais, karena mereka bisa memberikan solusi-solusi dalam masalah ini berkaitan tentang masalah akadnya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke mereka, ke Ustadz Aminul Bais atau ke Ustadz Erwandi atau ke Ustadz Ervandoni, bisa tanyakan ke mereka bisa ngasihkan solusi-solusi di akadnya, bagaimana supaya nggak ada masalah riba di situ ya. Nah, wallah. Ya. Nah, Pak Ustadz. Jadi buat Uhti Indah, insya Allah tanggal 4 Februari kita ada kajian Ustadz Ami. Nah, pas, Pertanyaannya alhamdulillah. mungkin bisa dilanjut. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Iya. Tanya Ustadz, tentang orang yang baru hijrah pasti akan mengalami cobaan-cobaan karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita di masa lalu dengan ujian-ujian itu. Apakah juga karena Allah ingin menguji hijrah kita, akankah istiqomah atau tidak? Syukron Pak Ustadz, jazakallahu khair. Tafadhol Pak Ustadz. Ya. Ya, ini seperti yang dijelaskan tadi. Cobaan dalam orang berhijrah itu hal yang biasa. Terkadang Allah mau menguji kita. Tadi ini sudah jelaskan, terkadang Allah mau menguji kita, apakah hijrah kita ini jujur atau tidak. Hijrah kita ini kuat atau enggak. Karena Allah Ta'ala menginginkan kita itu memiliki mental-mental yang kuat. Dan nggak bisa seorang mentalnya kuat dalam berhijrah kalau dia nggak jujur dalam berhijrah. Itu salah satu tujuan kenapa adanya ujian dalam berhijrah. Dan juga di antara sebab yang lain bisa jadi karena Allah mau menghapuskan dosa seseorang, Allah mengangkat derajat seseorang, atau sebab-sebab yang lain yang mungkin kita nggak ketahui. Nah, Allah. Iya. Kadang ujiannya berat Pak Ustadz. Iya. Benar-benar berat. Lanjut ya Pak Ustadz. Iya. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah kita harus memilih makanan di restoran yang sudah ada sertifikat halalnya untuk menghindari syubhat? Mohon nasihatnya Pak Ustadz, jazakallahu khair. Nah, iya. Dibedakan hal syubhat atau hal yang didasari karena keraguan-raguan. Hal syubhat atau memang hal didasari karena keraguan-raguan atau kewas-wasan maksudnya. Itu harus dibedakan. Hal syubhat adalah hal yang tidak diketahui. Kita nggak punya data, ini halal apa haram kita nggak tahu. Benar-benar 50-50. Itu hal syubhat namanya. Dia itu 50-50. Kita nggak tahu, ini benar-benar abu-abu. Dia nggak ke hitam yang ke haram atau ke putih yang halal. Benar-benar 50-50. Beda dengan was-was. Was-was, dia takut, dia khawatir. Tanpa adanya data sama sekali. Jadi contohnya dalam masalah restoran, restoran yang tengah-tengah, itu restoran yang sebagian orang bilang ini halal, sebagian orang bilang ini haram. Sebagian orang bilang, enggak, ini halal kok. Ini halal, saya udah pernah tanya, ini halal. Sebagian orang bilang, enggak, saya juga pernah dikasih tahu karyawannya kalau di sini pakai mirin, misalkan. Atau pakai alkohol, misalkan di mie-nya, atau apanya, misalkan. Nah, jadilah di situ 50-50. Nah, di kebingungan itu, ya udah, saya cari aja restoran yang lain. Selesai, perusahaan. Nah, kalau was-was, dia tuh tanpa data sama sekali. Was-was. Nggak ada yang bilang sama dia kalau restoran ini haram. Nggak ada. Nggak ada yang bilang sama dia kalau restoran ini haram. Cuma dia was-was. Saya was-was ini kira-kira halal apa haram ya. Dia nggak ada data sama sekali. Tapi murni karena ketakutan dia. Dan was-was datangnya dari syaitan. Itu setan yang memberikan kewas-wasan sama dia. Akhirnya, menghasilkan dia melakukan hal-hal yang buruk. Karena pernah terjadi, ada seorang ikhwan, seorang laki-laki datang diundang makan. Jadi setiap habis kajian, kebiasaan orang-orang situ untuk makan di rumah salah satu DKM-nya. Salah satu DKM-nya, makan di situ. Itu kebiasaannya. Ini ikhwan ini pertama kali datang kajian di situ, pertama kali diundang makan di rumah
DKM ini. Dia datang ke rumah DKM ini, disuguhkan makanan, disuruh makan, diambil, prasmanan begitu. Kemudian dia bilang, "Pak, ini ayamnya halal kan Pak ya? Ini ayamnya halal kan ya?" Itu dia ngomong jujur, dan maksudnya serius. Dia nanya, "Ini ayamnya halal kan Pak ya?" Orangnya bilang, "Iya halal Pak, halal." Nah ini pertanyaan seperti ini, ikhwah sekalian, ini pertanyaan was-was. Ini was-was pertanyaan ini. Dan ini nggak bagus, nggak benar kayak begini. Bukan pertanyaan yang karena kehati-hatian, enggak. Apa sebabnya? Karena kita ini hidup di negeri muslim. Mayoritas penduduk kita penduduk muslim. Dan penduduk muslim kita pun mereka penduduk muslim yang taat. Mereka nggak mau makan yang dari sembelian yang haram. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau mencampurkan alkohol di makanannya. Mereka paham masalah itu. Dan ini mayoritas kita. Adanya restoran-restoran yang tidak halal itu jumlahnya sedikit. Dan kadang sudah terfokus di daerah-daerah mana. Terkadang terfokus di daerah-daerah yang memang di situ mayoritasnya orang-orang kafir. Ada sebuah daerah di Jakarta yang mayoritas penduduknya di situ orang kafir semuanya. Makanya semua babi, bar, alkohol, apa segala macam dijual bebas semua di sana. Sebuah tempat di Jakarta, sebuah daerah mewah lah di Jakarta. Itu semua yang haram semua ada kan. Anak pernah ke sana, ada urusan di sana, kemudian anak mau cari makan siang, anak susah cari makan siang. Karena ini daerah satu babi, yang satu ini, yang satu itu. Terus itu, nah di situ bukan was-was, itu data. Ini banyak yang haram di sini. Kemungkinan restoran-restoran yang kita nggak tahu namanya bisa jadi ini haram juga, atau paling nggak minimal ada alkohol yang dihidangkan sama dia atau dijual sama dia. Akhirnya alhamdulillah anak ketemu ada restoran Padang. Nah, yang restoran Padang insya Allah halal. Insya Allah akhirnya anak makan restoran, walaupun tempatnya restorannya kecil. Nah, jadi hilangkan rasa was-was ini. Jadi semua harus dibangun berdasarkan data. Kita hidup di negeri muslim. Dan juga masalah sertifikat halal, dan ini disampaikan langsung oleh salah satu pengurus di MUI-nya yang mengeluarkan sertifikat halal dulu. Bahwasanya MUI itu mengeluarkan sertifikat halal, tapi MUI nggak pernah mengeluarkan sertifikat haram. Dan MUI tidak menghalalkan semua restoran. Dan yang tidak mendapatkan sertifikat halal bukan berarti restorannya haram. Nah, ini harus dipahami. Yang pertama, MUI mengeluarkan sertifikat halal, tidak mengeluarkan sertifikat haram. Dan yang kedua, tidak semua yang tidak mendapatkan sertifikat halal, kemudian dia menjadi haram. Dan tidak semua restoran mengajukan sertifikat halal ke MUI. Nah, ini dia. Nggak semuanya mengajukan sertifikat halal ke MUI. Ada restoran-restoran yang memang mereka jual halal. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal MUI, itu semua supplier ke restoran itu, semuanya sudah mendapatkan sertifikat halal juga. Kalau ada satu dari supplier itu, dia menjual daging ayam, daging sapi, daging kambing, tapi dia jual daging babi, walaupun tempatnya berbeda, pemotongannya berbeda, memang beda. Supplier itu nggak bakal dapat sertifikat halal. Kenapa? Karena jual daging babi. Ini sebagai contoh. Yang hasilnya restorannya pun nggak bakal bisa dapat sertifikat halal. Padahal restoran nggak jual yang haram. Nah, jadi ini perlu dipahami. Jadi perkara ini juga perkara yang mendalam. Jadi jangan terburu-buru dan kita berusudzon. Kita nyantai aja hidup di Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah yang halal pun kita bisa tahu, dan yang haram pun insya Allah sudah terlihat tanda-tandanya. Nah, dan tentunya tetap kita hati-hati ya. Nah, fair insya Allah. Satu pertanyaan lagi Bu ya. Ya syukron Pak Ustadz. Nah, jadi intinya kalau sudah ada sertifikat halalnya, itu bukan kita tidak perlu was-was ya Pak Ustadz ya. Iya. Intinya begitu ya. Kalau
Terus terus ini kalau misalnya yang nggak ada sertifikat tapinya kita makan di belakang hari itu gimana Pak Ustadz? Ini masih nyambung ya Pak? Terakhir Tidak mau ada nanya ini sertifikat jadwal tapi apa? daurah. Tidak Dia ada nggak ada sertifikat tapi sertifikat, tapi banyak yang makan gitu. Di belakangan hari tahu, ternyata ini kan sekarang medsos tuh cepet infonya. Cuman udah kepalang makan gitu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? ternyata haram gitu. Iya begitu. Ya qadar Allah, memang gimana lagi sudah. Nggak apa-apa ya minta maaf aja Istighfarnya apa, namanya kita nggak istighfar tahu. aja gitu. Iya betul. Namanya kita nggak Eee, tahu, ya. Tapi tentunya kita juga makanya harus harus hati-hati, hati-hati. khususnya kita kalau ke tempat yang mereka memang, terang-terangan menjual yang haram. Nah, itu di tempat itu kita harus hati-hati. Tapi misalkan kalau kita datang ke kaki lima, misalkan kita nggak mau makan di kaki lima karena nggak ada sertifikat halalnya, karena nggak jelas, nah itu nggak baik, itu nggak benar. Iya, Iya iya. Jadi intinya kalau udah sertifikat halal ya kita harus percaya aja, apalagi di ya itu Indonesia kita ya Pak percaya. Ustadz. Insyaallah Iya iya dapat sertifikat halalnya juga nggak gampang ya Pak Ustadz ya. iya iya. Iya, ini terakhir oh sorry, ada ada yang mau nanya tadi Pak Ustadz bilang ada mau daurah, di mana tuh Iya. jadwal daurahnya Pak Ustadz? Nanti gimana? Nah, iya, daurah dasar Islam itu kita ustadznya ada 4. Mungkin antum bisa lihat, cek di Instagramnya, Tahsil namanya. Tahsil Sahabat Ilmu. Tahsil Sahabat Ilmu, Tahsil pakai E-nya 2, Tahsil Sahabat Ilmu. Bisa antum lihat situ jadwal-jadwal daurahnya kira-kira kapan, karena kita itu biasa dalam setahun kita mengadakan 3 sampai 4 daurah. Nah, insya Allah yang pertama itu akhir bulan ini, insya Allah di Gedung Sentenial, di Masjid Nur Salma. Gatot Subroto ada Masjid Nur Salma di Gedung Sentenial. Itu insya Allah kita buat di situ, tapi di situ kita buatnya yang level 2. Kita buat yang level 2. Nanti insya Allah yang level 1, itu nanti kita buat bulan Mei, insya Allah Syawal. Itu insya Allah Syawal, kita buat yang level 1, insya Allah. Dan kemungkinan kalau nggak di Depok, kalau nggak di Bandung mungkin, kemungkinan. Tapi dalam 1 tahun itu kita mengadakan beberapa kali. Dan Alhamdulillah kita sudah mengadakan 9 kali. Kita sudah mengadakan, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah manfaatnya besar. Dan mungkin antum bisa ngelihat info-info nanti di Instagramnya. Nah, wallahu a'lam, sampai di sini kajian kita. Jadi Wassallallahu ada ala di nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. gimana Pak Bu? Ustadz nih kasihan Pak Ustadz. Ada Mhm. tinggal satu lagi nanya, boleh ya Pak Ustadz? Satu lagi, dia masih nyambung ke restoran ini soalnya Pak Ustadz. Kenapa Bu? Kalau di luar negeri Pak Ustadz, apakah masih boleh Iya. masuk resto yang menjual minuman beralkohol, tapi ditanya makanan yang dipesan tidak ada kandungan yang haram? Afwan ya Pak Nah, Ustadz, kasihan. iya. Iya iya iya. Dalam Islam Nabi SAW melarang untuk seorang makan yang di situ disuguhkan alkohol, minuman beralkohol. Itu diharamkan, nggak boleh. Tapi bukan berarti kita diharamkan untuk membelinya. Ya, itu maksudnya membeli makanannya. Kalau kita tahu makanannya itu halal, maka nggak ada masalah kita beli makanannya. Tapi kita nggak boleh duduk di situ karena dia menjual minuman beralkohol. Nah, jadi kita nggak boleh duduk di situ. Atau dia dipajang di situ, botol-botol birnya, minuman beralkohol itu dipajang sama dia, maka kita nggak boleh makan di situ. Nah, ingat, makan di situ yang nggak boleh. Tapi kalau kita beli, kemudian kita makan di rumah, misalkan makan doang, ini nggak ada masalah. Nah, kalau memang kita yakin di situ nggak ada kandungan yang haram. Nah, iya. Cukup Bu ya? Iya, oke udah nggak percaya. Jadi kalau ini di take away aja gitu kali ya Pak Ustadz Iya, maksudnya? di take away aja, Iya. di take away aja. Oke oke. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah atas, kajiannya. Jazakallahu khair, Ustazuna atas ilmunya. Eee, Mohon maaf ya jamaah karena keterbatasan waktu maka tidak semua alhamdulillah semua pertanyaan terjawab. Eee, di mana kalau pertanyaan baik Pak Ustadz kalau begitu mohon ditutup Iya. dengan doa Nah, kafaratul majelis Pak Ustadz ya. iya.
Pimpin Pak Subhanakallahumma Ustadz. wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.